bersih dan sehat tidak hanya di rumah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Dayu dan teman-temannya menyadari hal itu. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Dayu sedang apa ya adik-adik? Ayo, apa yang dilakukan Dayu dan teman-temannya? Ya, mereka sedang membersihkan kelas mereka. Apakah adik-adik setuju dengan kegiatan mereka? Ya pasti setuju ya adik-adik, karena menjaga kelas, kebersihan kelas itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Pernahkah adik-adik melakukan kegiatan seperti mereka? Pasti pernah ya, kalian pernah melakukan piket kelas. Bagaimana perasaan kalian semuanya setelah melakukan kegiatan ini? Nah, perasaan kalian pasti senang ya, bisa membersihkan kelas bersama dengan teman-teman kalian. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Mari kita baca percakapan antara Dayu dan teman-temannya. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Tanya Dayu. Menurutku kita harus segera bersiap diri, kata Edo adik-adik. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Ini Dayu sedang bermusyawarah dengan teman-temannya. Mereka akan mengikuti lomba kebersihan antar kelas. Mereka akan bergotong royong membersihkan kelas. Lalu mereka menyiapkan peralatan untuk membersihkan kelas seperti kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-temannya adik-adik? Ya, mereka akan mengikuti lomba kebersihan antar kelas. Apa hasil musyawarah Dayu dan teman-temannya? Ya, mereka akan bergotong royong membersihkan kelasnya. Bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Coba pendapat adik-adik bagaimana? Kalau pendapat Kak Citra, sangat bagus sekali hasil musyawarahnya karena dibahas bersama dengan teman-temannya. Pertanyaan berikutnya, apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Ya, mereka perlu menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Menurutmu apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Tadi mereka bergotong royong membersihkan kelas. Apa manfaatnya? Nah, manfaatnya kalau dikerjakan bersama-sama, itu pekerjaan akan cepat selesai. Pekerjaan menjadi ringan, akan tercipta persatuan. Kelas mereka juga akan bersih adik-adik. Jadi manfaatnya sangat banyak loh kalau kita bergotong royong dengan teman-teman kita. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royongnya adik-adik. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik.
Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa menjadi sehat. Adik-adik, kalian harus menjaga kebersihan kelas kalian masing-masing. Nah, kelas yang bersih itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut adik-adik. Yang pertama pastinya tidak ada sampah yang berserakan. Debu-debunya selalu dibersihkan. Peralatan kelasnya juga tersusun rapi. Kelas dicat dengan warna yang menarik. Itu adalah ciri-ciri kelas yang bersih. Alat musik yang dapat digunakan dalam pengiring tari misalnya ada gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Nah, alat musik ini disebut alat musik ritmis tanpa melodi adik-adik. Jadi hanya cukup digunakan, tidak ada melodinya, tidak ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya. Jadi ini termasuk dalam alat musik ritmis. Nah, ini adalah gambar gendang, rebana, tamborin, dan tifa. Perhatikan kembali gambar gendang dan tifa di atas. Dinding gendang itu membentuk pola segitiga. Dinding tifa itu membentuk pola segi empat dan segitiga. Ini gambarnya adik-adik. Ternyata dinding gendang dan dinding tifa itu membentuk pola bangun datar, yaitu segitiga dan segi empat. Yang di sini segi empatnya adalah layang-layang. Masih ingatkah adik-adik dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pelajari loh itu semuanya. Kita ingat-ingat kembali ya adik-adik. Nah, sisi itu disebut dengan garis ya, garis pada bangun datar. Lalu sudut itu pertemuan dari dua garis yang saling memotong adik-adik. Ini ya, di sini ada sudutnya. Lalu ada titik sudutnya, itu ujung atau titik pertemuan antara dua garis yang ada. Kita ingat-ingat kembali pada bangun datar. Nah, di sini ada segitiga. Kalian masih ingat bahwa semua segitiga itu memiliki sisi, titik sudut, dan sudutnya itu sama jumlahnya, yaitu 3. Ya, di sini juga ada segitiga siku-siku. Lalu ada segitiga sembarang. Itu jumlah sisi, titik sudut, dan sudutnya juga sama, yaitu 3. Berikutnya, nah di sini ada segi empat. Segi empat itu ciri-cirinya itu pasti memiliki sisi sebanyak 4, sudut sebanyak 4, titik sudutnya juga 4. Nah, bangun datar sendiri ada banyak macamnya. Yang pertama ada belah ketupat. Nah, ciri-cirinya ya sama dengan segi empat. Ada layang-layang. Nah, sisi, titik sudut, dan sudutnya sebanyak 4. Lalu segi empat berikutnya ada persegi. Persegi juga sama adik-adik. Ada persegi panjang. Jumlah sisi, titik sudut, dan sudutnya ada 4. Lalu ada segi empat jajar ginjang. Ada trapesium ya. Ciri-cirinya sama adik-adik. Sisinya ada 4, titik sudutnya ada 4, dan sudutnya juga ada 4. Berikutnya ada segi 5. Namanya saja segi 5, berarti sisinya ada 5, titik sudutnya ada 5, dan sudutnya juga ada 5. Lalu ada bangun segi 6. Nah, segi 6 ini sisinya ada 6, titik sudutnya ada 6, dan sudutnya juga ada 6. Bangun datar yang berikutnya adalah lingkaran. Lingkaran ini hanya memiliki satu sisi, tidak memiliki sudut, dan tidak memiliki titik sudut. Itu tadi sekilas tentang bangun datar.